Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wahyu Ramadan dari kelas 30E dengan NIM 2004075620001. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian yang memiliki gagasan utama. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari satu paragraf adalah panjang kalimat. Adapun pembagian paragraf berdasarkan bentuknya. Yang pertama, deduktif. Deduktif yaitu suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dan induktif, suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan terakhir, campuran, yaitu suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Pembagian paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi, ciri, jenis, dan contoh adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam karangan atau paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Yang kedua, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya. Paragraf ini dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat, ulasan, ataupun ide penulis yang disertai dengan bukti-bukti, contoh-contoh argumentasi, data, fakta-fakta, atau lainnya. Ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber karangan paragraf eksposisi ini bisa diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Yang keempat, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Melalui keadaan warna, rasa, atau kesan yang ada pada hal tersebut. Dengan kata lain, deskripsi ialah melukis atau memotret benda atau suasana dengan kata-kata. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang berfungsi dan bertujuan sama dengan kalimat persuasif. Kalimat persuasif biasanya digunakan untuk mempromosikan suatu barang atau produk dari perusahaan atau untuk memberikan himbauan kepada masyarakat terhadap suatu aturan dan biasanya dibentuk dalam sebuah paragraf. Adapun ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu adanya tokoh, konflik, dan tempat, alur cerita yang berurutan, terdapat sudut pandang, berisikan tulisan ilmiah, adanya alasan yang kuat seperti data-data, terdapat kesimpulan.
Ciri-ciri paragraf eksposisi. 1. Memuat karya ilmiah. 2. Terdapat informasi. 3. Peristiwa fakta atau hasil penelitian. Ciri-ciri paragraf deskripsi. Yang pertama, berisikan gambaran, dan yang kedua, banyaknya ditemukan kata sifat. Ciri-ciri paragraf persuasif. Menggunakan bahasa menarik, menggunakan bahasa mengajak, dan memiliki fakta agar dapat dipercaya. Kesatuan kalimat dalam paragraf, yaitu pertama, pada awal alinea, kedua, pada akhir alinea, ketiga, pada awal dan akhir alinea, dan terakhir yaitu pada seluruh alinea. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat disampaikan. Saya berharap semoga hasil presentasi saya tadi bisa bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.